Shalom Bapak Ibu dan jemaat yang dikasih Tuhan. Kita jumpa kembali hari ini di dalam persekutuan kita minggu yang ketiga di bulan Mei tahun 2020 ini. Bapak Ibu dan saudara yang dikasih Tuhan, hari ini kita boleh belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang bersama-sama tadi sudah kita baca di dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-22. Tema hari ini, saudara kasih Tuhan, tetap mekar walau sukar. Bapak Ibu dan saudara yang dikasih Tuhan, setiap kita melakukan tindakan, itu pasti akan ada motivasi yang mengikuti, yang menjadi alasan di dalam kita melakukan setiap kali tindakan ataupun apapun yang boleh kita kerjakan. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu dan saudara kasih Tuhan, berlaku juga jika kita hendak berbuat baik. Apa motivasi kita berbuat baik? Ada dua motivasi dalam kita berbuat baik. Yang pertama, itu motivasi karena berbuat baik itu karena takut. Yang kedua, berbuat baik karena kasih. Kedua motivasi ini, Bapak Ibu dan saudara kasih Tuhan, sangat mempengaruhi perilaku kita saat kita melakukan kebaikan. Ketika seseorang berbuat baik karena takut, ia akan berperilaku seperti seorang yang oportunis, yaitu orang yang memiliki kecenderungan mementingkan dirinya sendiri. Orang oportunis ini melakukan kebaikan bagi orang-orang yang ditakutinya. Sebaliknya, pada orang yang tidak ditakutinya, ia akan berbuat sesuka hatinya. Mungkin bisa menindas, mungkin bisa melecehkan. Nah, kata yang tepat untuk orang macam ini adalah, Bapak Ibu dan saudara kasih Tuhan, melakukan kebaikan karena pamrih tertentu. Alasan yang kedua, orang yang melakukan kebaikan karena kasih, ia akan tetap berbuat baik kepada siapapun. Kepada orang yang menjadi atasannya, yang diseganinya, ia akan berbuat baik. Kepada para bawahannya, ia akan berbuat baik. Kepada orang yang mengasihinya, dia tetap melakukan kebaikan. Begitu juga kepada orang yang memusuhinya, ia tetap akan berbuat baik. Nah, orang macam ini disebut berbuat baik itu dengan alasan walaupun atau meskipun. Istilahnya adalah meskipun diperlakukan tidak baik, ia tetap akan berbuat baik. Nah, inilah yang saya istilahkan di dalam tema kita hari ini, tetap mekar walau sukar. Tetap berbuat baik walaupun dalam keadaan sulit. Tetap melakukan kebenaran walaupun harus menderita. Nah, Bapak Ibu dan saudara kasih Tuhan, apakah yang menjadi alasan untuk tetap mekar walau sukar? Bacaan yang sudah kita baca bersama-sama, Bapak Ibu dan saudara kasih Tuhan, di dalam 1 Petrus ayat yang 1 Petrus 3 ayat yang ke-13 sampai yang ke-22 ini merupakan salah satu bagian dari ajakan penulis surat Petrus ini agar orang-orang Kristen tidak takut untuk terus-menerus berbuat baik dan benar di dalam kehidupan sehari-harinya. Ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Berbuat baik dan benar seharusnya tidak menderita. Namun kenyataannya, saudara yang kasih Tuhan, di tengah-tengah masyarakat yang dikuasai oleh kuasa kejahatan, orang yang melakukan perbuatan baik dan benar ini dapat dianggap sebagai orang yang aneh, orang yang nyeleneh, bahkan dianggap sebagai orang yang jahat maupun orang yang salah. Orang yang melakukan perbuatan baik dan benar justru mengalami penderitaan. Ayat yang ke-14 bagian A, tetapi sekalipun kamu harus menderita juga
karena kebenaran. Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan, Rasul Petrus mengatakan, ayat yang ke-14 ini sekali lagi akan saya bacakan kepada Bapak Ibu Saudara semua. Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang kamu takuti, dan janganlah gentar. Nah, berdasarkan ayat yang ke-14 ini, maka alasan utama untuk tetap mekar walaupun sukar, Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, perhatikan kalimat, kamu akan berbahagia. Nah, ada satu hal yang menarik. Kalau kita perhatikan, bagaimana mungkin kita bisa berbahagia saat kita menderita? Yang pertama, saudara yang kasih Tuhan, ayat yang ke-15 kita akan baca. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Nah, ini kebenaran pertama yang kita dapatkan dari ayat 15 bagian A ini, bahwa setiap orang Kristen, setiap orang percaya itu dipanggil untuk menguduskan Kristus dalam hati sebagai Tuhan. Ini berarti setiap orang Kristen itu dipanggil untuk memberikan tempat istimewa bagi Kristus di dalam hati kita, agar Dia Sang Kristus itulah yang memiliki, Dia Sang Kristus itulah yang memerintah, dan Dia Sang Kristus itulah yang menguasai hati kita. Nah, saudara kasih Tuhan, dengan kata lain kita akan menjadikan Kristus itu sebagai pusat kehidupan. Perhatikan, kata hati yang dipakai oleh penulis Petrus ini diambilkan dari kata Yunani kardia, yang berarti pusat hidup. Nah, ini mengandung sebuah pengertian bahwa sebagai pusat hidup Kristus itulah sehingga kepribadian kita, segala keputusan dan sikap sehari-hari kita itu digerakkan oleh Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, luar biasa. Kedaulatan Kristuslah yang mengendalikan segala aspek kehidupan kita, terlebih dalam kita melakukan perbuatan baik walaupun harus menderita. Nah, konkretnya saudara dikasihi Tuhan, setiap orang Kristen itu akan menjadi saksi Kristus dalam kehidupan yang saleh, akan menjadi saksi Kristus dalam moralitas yang baik. Tak mudah putus asa ketika menghadapi tantangan hidup yang sulit ini, dan memiliki integritas sebagai murid Kristus yang sejati, meneladani kehidupan dan karya Kristus. Yang kedua, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, perhatikan masih di ayat yang ke-15 bagian B. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Kebenaran yang kedua hari ini yang kita temukan, alasan sehingga kita tetap berbahagia walaupun kita menderita, itu adalah ketika kita siap sedia memberikan pertanggungjawaban kita dalam hidup ini. Ayat yang ke-15 bagian yang ke B tadi. Di sini saudara yang dikasihi Tuhan, Petrus mendorong orang-orang percaya yang tersebar di seluruh berbagai lokasi untuk siap sedia menjelaskan kepada orang yang belum percaya, jika mereka ingin tahu apa yang menggerakkan umat Kristen itu senantiasa rajin berbuat baik. Ayat yang ke-13, dan bahkan rela menderita dalam mengikut Kristus. Perhatikan ayat yang ke-14 sampai dengan yang ke-17.
Nah, hal yang indah ini, Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, Petrus mendorong jemaat bukan saja untuk hidup sesuai kebenaran, tetapi juga mendorong supaya jemaat Tuhan itu untuk siap menyampaikan kebenaran itu yang menjadi pengharapan hidup mereka. Nah, yang harus kita pertanggungjawabkan adalah pengharapan itu. Pengharapan merupakan karakter orang percaya. Karakteristik orang percaya. Sebagai orang percaya kita hidup dalam pengharapan yang pasti. Coba saudara kita bersama-sama baca di kitab Roma yang kelima, secara khusus ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima. Roma 5 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ayat yang kelima, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita. Luar biasa Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan. Pengharapan orang Kristen itu menjadi sebuah karakteristik setiap orang percaya. Berbeda dengan orang dunia ini yang tanpa pengharapan. Karakteristik ini Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan perlu kita beritakan, perlu kita tunjukkan kepada orang lain. Dan karena itulah bentuk pertanggungjawaban kita. Saudara yang dikasih Tuhan, di dalam pandangan iman Kristen, kedua tindakan itu dilakukan orang Kristen, kita lakukan sebagai wujud keteladanan kita pada Kristus yang telah meneladankan hal itu, mengkuduskan Kristus di dalam hati kita sebagai Tuhan, memberi pertanggungjawaban dengan kelemah lembutan dan berbuat baik sekalipun harus menderita. Dan itu dilakukan bukan karena kita memiliki motivasi supaya mendapatkan sesuatu, atau bahkan kita memiliki motivasi untuk mendapatkan keselamatan dalam Kristus. Namun hal itu kita lakukan sebagai respon atas kasih Kristus yang melimpah di dalam hidup kita. Kasih Kristus yang begitu besar. Nah, tindakan-tindakan ini mestinya dilakukan karena kasih kita yang besar kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu dan jemaat yang dikasih Tuhan, kerelaan menderita demi kebenaran yang dinyatakan, dari situlah titik tolak berangkatnya peran keterpanggilan dan pengabdian kita sesungguhnya, bahwa hakikat kekristenan kita adalah pengabdian dan pelayanan bagi sesama. Disitulah nanti akan kita jumpai kebahagiaan kita yang sesungguhnya. Dengan kata lain Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, bahwa segala bentuk kehormatan dan kemuliaan itu baru memiliki nilai apabila kita tempatkan pada aras yang benar. Apabila kita tempatkan setara dengan pengabdian di dalam pelayanan, kerja maupun karya yang dilandasi dengan kerendahan hati, ketulusan dan ketaatan, seperti bunga teratai yang berbunga di tengah rawa, tetap mekar walaupun sukar. Amin. Kita akan berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, pagi hari ini kebenaran firman-Mu mengajarkan kepada kami, walaupun dalam kondisi situasi yang sulit, walaupun di tengah-tengah penderitaan, tetapi panggilan-Mu itu tetap bagi kami Tuhan,
Untuk kami terus menyalurkan kasih-Mu, melakukan kebaikan, melakukan kebenaran, walaupun mungkin kami harus mengalami penderitaan untuk melakukan itu. Tetapi biarlah Tuhan, itu semua bersumber ketika kami terus senantiasa mengkuduskan Engkau di dalam hati kami sebagai Tuhan. Dan kami siap untuk terus mempertanggungjawabkan pengharapan kami itu, memberitakannya, menceritakannya bagi banyak orang. Karena itulah panggilan yang terutama. Bagaimana kami terus tergerak untuk melayani, untuk memberi, menyalurkan kasih bagi sesama. Terima kasih Bapa, berkat-Mu terus melimpah di dalam segala situasi dan kondisi bagi jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.